Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyengat bawa oleh-oleh, yang jawab salam dengan semangat, semoga hidupnya berkah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ma'budu amalan karena perintah Allah. La
Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah selaku Ketua Permata Sungai Binti beserta para pengurus, Ibu MC, Ibu Ketua Taklim, Ibu Grup Hadroh, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, yang saya cintai. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan panjang usia yang barokah, sehat walafiat, sehat jasmani rohaninya, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat jiwa raganya, sehat juga ekonominya, istiqomah ibadahnya, bahagia rumah tangganya, soleh suaminya, soleh dan solihah anak keturunannya, kelak kita meninggal husnul khotimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa masuk surga Allah bersama kedua orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan kita, keluarga kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur mari kita panjatkan selamanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur. Di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2023, bertepatan lagi dengan tanggal 8 Muharram. Tanggal 10 itu hari Jumat atau Sabtu? Di sini Jumat ya? Berarti tanggal 8 bulan Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah sudah bertemu lagi dengan tahun baru, sudah bertambah lagi usia dunia kita. Tapi makin berkurang hakikatnya, semakin dekat dengan usia akhirat kita. Semoga semuanya dalam keadaan istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan
kepada baginda tercinta kekasih kita semuanya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berkat jasa beliaulah kita bisa sholat. Berkat jasa beliaulah kita bisa berumah tangga dengan bahagia. Berkat jasa beliaulah kita bisa hidup bertetangga dengan baik. Bahkan berkat jasa beliaulah kita tahu makna syukur dan makna sobar. Jadi tanda rasa syukur kita kepada Allah sudah dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah memperbanyak sholawat. Sebelum kita sama-sama sholawat burdah dan sholawat ya Rabbi bil Mustafa, mumpung Muharram adalah bulan agung, Muharram adalah bulan mulia, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah pembendaharaan amal kita. Dalam salah satu keterangan, satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan. Begitupun dalam hal keburukan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi bulan Muharram bila kita berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Tapi jangan merasa senang dulu. Kalau kita berbuat dosa di bulan Muharram pun Allah lipat gandakan lagi balasan dosanya. Naudzubillahi min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut ke sholawat burdah singkat, kita sama-sama mengirim dulu hadiah suratul Fatihah untuk Ananda dari saudara kita yang baru 40 hari meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kita semua. Insya Allah syahid ya Bu ya, syahid dunia akhirat, menjadi tabungan untuk orang tuanya. Orang tuanya diberikan kesabaran, ketawakalan, kekuatan, karena apapun yang terjadi semuanya atas kehendak Allah, dan yakin itu adalah kebaikan untuk kita semuanya. Kita sama-sama mengirim hadiah untuk beliau khususnya, umumnya untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, thumma ila arwahi jami'il arwahi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususon. Silakan ibu-ibu sebutkan nama kedua orang tua dan kerabat, khususon ila ruhi almarhum Ananda Muhammad Farhan Hidayat bin Roh. Ghafarallahu dunubana wa dunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sampaikan pahala dari bacaan ayat suci Al-Quran kita semuanya. Untuk almarhum, mudah-mudahan beliau ditempatkan di taman surganya Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah menjadi ahli surga. Amin ya robbal alamin. Boleh diiringi hadroh biar makin semangat kita sama-sama meraih perhatian Allah, meraih pertolongan Allah, meraih ampunan Allah dengan lebih semangat lagi bersolawat di setiap saat. Jangan pernah lelah bersolawat, selalu ada keajaiban di setiap solawat yang kita bacakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa qil lana ma madha ya
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah esok hari Kamis tanggal Tasu'a 9 bulan Muharram. Selanjutnya Yaumul Jum'ah tanggal 10 Muharram, sering disebut tanggal Asyura. Kalau orang Jawa suka disingkat Suro katanya ya. Malam 1 Suro, malam 1 Muharram. Biasanya orang-orang Jawa mengsakralkan malam 1 Suro. Kenapa? Karena memang ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang keempatnya bulan Rajab. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari persiapkan lahir batin kita untuk bersama-sama memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Di antara yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengisi momentum tanggal 10 Muharram adalah dengan puasa sunnah. Ketika dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Bani Israel dalam keadaan puasa, Rasulullah bertanya, "Wahai Bani Israel, apakah yang engkau kerjakan? Kenapa kalian berpuasa di hari 10 bulan Muharram?" Maka kata Bani Israel, "Ya Nabi Allah, kami berpuasa setiap bertemu tanggal 10 Muharram sebagai peringatan perayaan kemenangan Nabi Musa alaihi salam dalam melawan kedoliman Fir'aun." Lalu kata Rasulullah, "Saya ini penerus Nabi Musa, berarti saya lebih berhak
Makanya Rasulullah mensyariatkan kepada umat-umatnya bila bulan Muharram tahun yang akan datang tiba, disunnahkan berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Berhubung biar tidak sama dengan bangsa Yahudi, Rasul mensyariatkannya tanggal 9, 10, 11 ya Bu ya. Jadi apalagi besok hari apa? Kamis. Setelah Kamis, Jumat, sambungkan lagi ke hari Sabtu. Kalau tanggal 9, 10-nya saja boleh, silahkan. Kalau tanggal 10-nya saja boleh, silahkan. Cuma dalam kitab ilmu fikih ada yang memakruhkan kalau puasa Jumat tidak diiringi dengan puasa hari Kamis. Apalagi insya Allah ibu-ibu di sini ahli-ahli saum, pasti Senin Kemis sudah biasa, sudah tidak pernah ketinggalan. Betul tidak Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana niatnya? Niat saya puasa sunnah karena Allah. Itu bagi yang sudah tidak punya cicilan hutang ya Bu ya. Namanya emak-emak punya hutang tidak? Banyak atau banyak sekali? Mau hutangnya lunas? Mau? Perbanyak berdoa, perbanyak sholawat dan bayar ya Bu ya. Bayar. Terus kalau habis hutang jangan hutang lagi, itu kunci lunas hutang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau masih punya cicilan kodok puasa Ramadan, utamakan dulu mengkodok puasa Ramadan. Karena saya lihat di sini masih muda-muda ini, masih pada produktif, usianya masih pada 23 tahunan ya Bu ya. Kali 2 maksudnya. Jadi yang masih punya utang puasa, niatnya kodok. Niat saya kodok puasa Ramadan padu karena Allah. Tapi nanti kalau puasa kodok saya nggak kebagian, puasa Muharramnya kebagian Ibu. Tidak ada pahala sunnah, sehebat-hebatnya pahala sunnah tidak bisa membandingi hebatnya pahala wajib. Jadi dahulukan dulu kewajiban. Jangan kita ngejar sunnah, tidak melaksanakan kewajiban. Ini ngaji wajib tidak Ibu? Wajib. Tadi izin gak sama suami-suaminya mau ngaji? Sudah enggak ada? Allah karim. Oh begitu ya. Jadi ini para komunitas jarang. Tahu Ibu jarang? Janda herang. Janda herang, janda solehah ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masih punya suami, kalau mau ngaji izin dulu. Meskipun suaminya di PT WA, ayang beb, mama mau pergi ngaji dulu. Betul Ibu? Karena setiap langkah kita keluar rumah, ridhonya Allah atau murkanya Allah terletak pada ridho atau murkanya suami. Jangan sampai ke pengajian kayak minum obat sehari 3 kali, tapi ngajinya tidak ada perubahan akhlak, yang ada perubahan seragam terus tiap tahunnya. Karena apa? Kadang salah niat, kadang tidak ada izin dari suaminya. Sekafir-kafirnya Fir'aun, Siti Asiyah dijamin masuk surga Allah. Karena apa? Di antaranya beliau taat kepada suaminya. Jadi kalau suami kita agak ngeselin, sabar ya Bu ya. Belum sengeselin Fir'aun loh Bu. Siti Asiyah masuk surga dijamin jadi perempuan ahli surga. Karena apa? Syariatnya karena sabar dengan perilaku Fir'aun. Karena suami kita selama di dunia itulah ridhonya Allah atau murkanya Allah ya Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama, amalan yang disunnahkan untuk mengisi momentum 10 Muharram adalah puasa sunnah.
Selanjutnya apalagi momentum di tanggal 10 Muharram, menyantuni anak-anak kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu diingat, menyantuni anak-anak yatim dan piatu jangan menunggu setahun sekali, harus diprogramkan tiap waktu. Makanya ada program sodakoh subuh, ibu nih. Di antara usaha kita sebagai ibu rumah tangga, di antara produktif atau tidak hidup kita, di antaranya senang bersodakoh. Ketika subuh tiba, ibu sudah mengerjakan sholat subuh, wiridan, doa. Biasakan ibu bersodakoh di waktu subuh. Kemana sodakohnya? Simpan dulu di tabungan. Ada toples kek, ada tupperware yang sudah digigit tikus, tutupnya kan gak pernah dipakai lagi tuh. Simpan untuk tabarat, tabungan akhirat. Ada berapa banyak pun tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Masukin untuk masjid 2000, untuk TPQ 2000, untuk yatim piatu 2000, untuk janda duafa 2000 tiap pagi loh Bu. Jangan salah, dipikir kalau kita emak-emak produktif itu yang selalu menghasilkan cuan. Belum tentu. Karena ada sibuk, ada produktif. Sibuk belum tentu produktif, ya Bu ya. Tidak sibuk pun tidak berarti tidak produktif. Dalam kacamata dunia, orang yang sibuk cari uang itu disebutnya apa? Produktif. Dalam pandangan ilmu tauhid, dalam pandangan ilmu agama, produktif itu melakukan segala aktivitas tujuannya karena Allah dan mengharapkan ridho Allah. Ibu-ibu ini ngaji produktif tidak? Produktif, ngisi waktu sisa usia dengan silaturahmi, dengan tolabul ilmi. Dapat apa ibu dari pengajian? Dosa dihapuskan, rahmat Allah limpahkan, dosa diampuni, dilapangkan lahir batin. Yang datang sedih pulang jadi bahagia, yang datang sedang sempit pulang jadi lapang, yang datang sedang mumet pulang Allah lapangkan, yang datang bingung besok cicilan hutang jatuh tempo Allah luaskan rezekinya. Itu termasuk rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu, kita sebagai emak-emak, sebagai IRT, ibu tahu IRT? Ibu rumah tangga, sibuk jangan hanya urusan dunia, tapi persibuk diri juga dengan jalur langit. Jalur langit diantaranya dengan sodakoh subuh, istiqomah setiap hari. Sodako itu sebenarnya kapanpun bagus ya Bu ya, karena semua waktu Allah itu baik. Cuma ditekankan lagi dalam hadis Nabi, ketika kita membiasakan sodako subuh, maka para malaikat yang menjaga sip siang turun dari langit ke bumi. Para malaikat yang menjaga sip malam di bumi naik ke langit. Mereka mendoakan hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senang dan istiqomah bersodakoh di waktu subuh, insya Allah. Makanya mulai saat ini yang sudah punya kegiatan sodakoh subuh di rumahnya banyak tabungan 2000, karena kan Allah itu tidak melihat kuantitas, tapi Allah melihat kualitas. Yang penting istiqomahnya. Lanjutkan.
karena pekerjaan tersebut adalah usaha kita jalur langit agar diberikan keberkahan hidup lahir batin dunia akhirat. Bila ada yang belum melakukan kegiatan tersebut, mulai nanti pulang dari sini cari tempat toples yang udah agak rusak, tutup, bolongin atasnya, sekira-kira bisa masuk uang. Niatkan, tulis tabungan yatim atau sodakoh untuk yatim, sodakoh untuk masjid, sodakoh untuk janda duafa. Kalau kita hidup sibuk ingin membahagiakan orang lain, maka dijamin Allah akan memberikan senantiasa kebahagiaan lahir batin kepada kita. Amin ya robbal alamin. Karena itu sudah otomatis sibuk. Kalau hidup kita prinsip ingin membahagiakan orang, sudah dijamin barang tentu Allah menyiapkan kebahagiaan yang ekstra lagi untuk kita semuanya. Itu yang kedua. Dengan adanya memasuki tanggal 10 Muharram, mari kita sama-sama membahagiakan anak-anak kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anak-anak yatim piatu. Dan lebih bagus lagi jangan dipublikasikan ya Bu. Kalau mau kasih aja, nggak usah dipoto, kasihan ya. Karena mereka pun sebenarnya nggak mau seperti itu, tapi Allah yang mempunyai takdir. Kalau mau kasih mah kasih saja, nggak usah dipoto, diupload ya. Lebih bagus lagi setiap saat kita kasihi mereka, setiap saat kita santuni mereka. Selanjutnya apalagi yang disyariatkan, yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 10 Muharram adalah melapangkan nafkah keluarga. Nih kasih tahu suaminya yang masih punya suami, ayang, embeb, nanti hari Jumat tanggal 10 Muharram Rasulullah menganjurkan barang siapa yang di tanggal 10 Muharram melapangkan nafkah keluarganya, maka Allah akan menjamin melapangkan rezeki kita setahun ke depan. Jadi kalau suami yang biasanya satu hari ngasih nafkah ke ibu 2 juta, tambahin lagi 2 juta 10.000 ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu. Ibu mah melamun juga pelit. Kata ibu mana ada sehari 2 juta katanya gitu. Ya untuk melamun aja ibu mah pelit. Kan ucapan adalah doa. Kalau habis uangnya 2 juta dinafkahkan, itu tinggal melamun lagi ya Bu. Nyata melamun aja pelit, apalagi nyatanya ya Bu. Nah jadi kalau ibu posisi yang memegang uang bendahara umum, maka di hari Jumat nanti ibu masak yang lebih spesial dari hari biasanya. Biasanya kan kalau momen-momen masak spesial hari apa aja ibu? Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri. Kadang udah masak rendang pun mau nyicip, jangan buat Lebaran. Nah enggak, nanti hari Jumat nggak boleh kayak gitu ya Bu. Silakan yang lagi punya rezeki lebih, masak apa yang disukai anak-anak, masak apa yang disukai suami kita. Lalu ketika mau sekolah, biasanya kasih jajannya 5.000, tambahin lagi jadi 10.000. Intinya bahagiakan keluarga kita di hari ke-10 bulan Muharram. Jangan sampai sibuk menyantuni yatim piatu sama keluarga sendiri pelit. Sibuk santunan kemana-mana keliling, sama keluarga sendiri perhitungan ya Bu. Padahal sodakoh terbaik adalah sodakoh terhadap orang terdekat kita. Suami sodakoh ke istri, istri sodakoh ke suami, suami sodakoh ke anak, ibu sodakoh ke anak. Itu yang paling penting. Berkah atau tidaknya rumah tangga seseorang tergantung keluasan hatinya memberikan nafkah untuk anggota keluarganya, insya Allah. Jadi mau masak apa ibu nanti hari Jumat? Rendang. Wah mantap. Rendang daging atau rendang jariang? Daging dong. Rendang daging biar pada bahagia, suami bahagia, anak bahagia, rahmat dan pertolongan Allah akan senantiasa menyertai kita. Selanjutnya apalagi
yang disyariatkan diantaranya di tanggal 10 Muharram adalah memotong kuku, apalagi hari Jumat ya Bu ya. Hari Jumat sunahnya memotong kuku. Ada aturannya memotong kuku itu. Nih Ibu tangan kanan, mana tangan kanannya Ibu? Nah, dari telunjuk, ini telunjuk kan? Nih potong baca bismillah dulu, baca sholawat. Nih telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, lalu jempol ya Bu. Lalu dari sini. Nah, jadi ada aturannya. Kalau lupa nggak bebas, yang penting tangan kanan terlebih dahulukan. Lalu apalagi memakai celak. Ya, tapi dianjurkannya celak Arab yang serbuk itu loh Bu. Bukan pensil yang tinggal pasang. Nah, tapi kalau nggak punya pakai pensil pun nggak apa-apa. Bagaimana memakainya? Mata sebelah kanan 3 kali, disebut 3 kali ini 1, 2, 3. Sebelah kiri 2 kali, 1, 2. Ada aturannya sambil baca sholawat. Dan dalam memakai celak itu tidak hanya di tanggal 10 Muharram, bahkan disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW setiap saat. Perempuan, laki-laki memakai celak itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk kesehatan mata kita, agar jelas membaca Al-Quran, agar jelas melihat kebesaran Allah, agar jelas melihat kebaikan-kebaikan Allah dan sesama. Itulah ibu-ibu diantaranya. Apalagi membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000 kali. Kalau misal berat langsung sekaligus dicicil. Biasa dunia emak-emak mencicil sudah biasa ya Bu ya. Tupperware dicicil, baju dicicil, piring dicicil, semuanya dicicil. Nanti hari Jumat Al-Ikhlas 1000 kali boleh. Kalau 1000 dibagi 5 waktu berapa? 200. Habis sholat subuh 200 kali, habis sholat duhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200. Sanggup tidak Ibu? Insya Allah. Insya Allahnya kesanggup atau enggak nih? Soalnya kalau insya Allah emak-emak itu gampang. Ibu nanti ada undangan, mau datang nggak? Insya Allah. Kalau kondangannya ke hotel datang. Kalau kondangannya jauh, gak usah datang lah. Nah, padahal insya Allah di sana itu bila Allah menghendaki dan Allah melihat kesungguhan kita, insya Allah di hari Jumat kita sama-sama mengamalkan. Yuk membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Masya Allah, luar biasa pahala yang sudah Allah siapkan bagi hamba-hamba Allah yang menyibukkan lahir batinnya, jasmani rohaninya untuk meraih pertolongan dan ampunan Allah, diantaranya dengan amalan-amalan yang Rasulullah SAW sudah ajarkan. Dan yang paling penting lagi, jangan lupa, ini lagi live goyang-goyang terus, kenapa? Ya, tiup angin. Dan yang paling penting lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, harus hijrah hati lebih tauhid lagi ya Bu ya. Hijrah hati itu hijrah hati lebih yakin lagi kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberi kebahagiaan kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berhadap kepada manusia, termasuk kepada pasangan kita. Manusia tidak bisa membahagiakan kita, pasangan pun tidak bisa membahagiakan kita. Yang menjamin kebahagiaan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana keterangan dalam kitab Wasiatul Mustafa, kata Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhah, tidak ada kepahitan yang paling pahit kecuali kepahitan berharap kepada manusia. Jangan pernah mengharap apapun kepada manusia, karena manusia pun tidak punya apa-apa. Yang punya segalanya hanya siapa Ibu? Allah. Jadi dengan hijrah ini, tahun baru hijriah ini,
Mari hijrahkan hati untuk lebih yakin lagi kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberi kebahagiaan, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan lahir batin kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja sedikit ulasan tentang keutamaan hari ke-10 bulan Muharram. Keterangan ini diambil dari kitab I'anatul Thalibin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, dan insya Allah kita bisa melaksanakannya sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minuna biha wa taqdimuna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
menjadi jalan. Yang sakit Allah sehatkan, yang sedih Allah bahagiakan, yang sempit Allah lapangkan, yang susah Allah mudahkan, yang sedang punya masalah apapun Allah berikan jalan keluar secepatnya dan terbaik, yang punya hajat apapun Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ois Rabiah yang telah memberi ceramah agama buat kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari yaumil akhir. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai